Dulu awal-awal saya belajar agama, tidak boleh melihat perempuan. Menderita betul saya jalannya begini terus. Repot. Setelah makin banyak kitab saya baca, oh ternyata tergantung niatmu. Biar kau lihat jauh, kau tidak lihat perempuan, tidak kau lihat, tapi bisa kau dosa. Kenapa? Kau bayangkan pahanya cewek. Kau tidur tutup mata, tapi kau bayangkan pahanya anaknya orang, kau dosa bos. Padahal kau tidak lihat. Biar kau lihat, bisa jadi kau dapat dosa. Kau bisa. Contoh, Pak polisi lagi tugas, tiba-tiba ada cewek lewat, kelihatan pahanya putih bulus, belum tentu dia dosa, bisa jadi dapat pahala. Kapan? Ketika dia puji Allah, subhanallah, dapat pahala. Dia puji Allah. Sebaliknya, bisa jadi dia dapat dosa meskipun mulutnya istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ada dosa kau bos. Istighfar kalau mengkukui mana. Ini banyak sekarang anak-anak baru belajar agama kecil. Aduh, Islam itu rahmatan lil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Klik subscribe dan lonceng notifikasi kalian untuk mendukung channel ini agar terus menyiarkan syiar Islam. Jangan lupa like and share. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Ayat ini Jumat-Jumat dibacakan khatib. Bahkan khatib tidak basah khutbahnya bila tidak membaca ayat ini. Ini berarti ayat ini sangat penting. Pak Bupati selalu mengumumkan pengumuman yang harus diulang-ulang tiap pekan. Pasti pengumuman itu sangat penting. Ayat ini Jumat-Jumat diulang, berarti ayat ini sangat penting. Dan rasa-rasanya ayat ini susah diterima akal sehat. Jangan kamu mati, berarti mati kamu yang ngatur. Woi, jangan kau mati ya. Berarti mau-maumu. Mau mati atau tidak, pasti mati. Biar mau sekali mati, tidak ajal, tidak mati. Ada orang bertengkar sama suaminya, lalu dia mau bunuh diri. Dia lari masuk ke dapur, dia ambil pisau, dia iris urat nadinya. Ternyata pisau yang dipakai pisau tumpul. Tidak jadi mati. Bulan depan bertengkar lagi. Kenapa? Suaminya ketahuan kawin lagi. Akhirnya dia mau bunuh diri lagi. Dia masuk ke kamarnya, dia lihat baygon, obat anti nyamuk. Dia minum, ternyata lebih banyak masuk di hidungnya daripada mulutnya. Akhirnya muntah-muntah, tidak jadi mati. Ketiga kalinya suaminya kawin lagi, yang ketiga kalinya. Akhirnya dia nekat mau bunuh diri yang sebenarnya. Dia lihat pisau gagal, dia lihat racun gagal. Akhirnya dia lari ke belakang, lompat masuk ke dalam sumur. Ternyata dia lupa waktu itu musim kemarau. Tidak jadi lagi mati. Kalau tiba ajal pasti mati. Tidak tiba ajal tidak mati. Mau kaya mau miskin, tiba ajalmu pasti mati. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian teristimewa yang kita hormati, Bapak anggota DPD RI Bapak Muhammad Rahman SE/ST yang insya Allah dimuliakan oleh Allah SWT. Terkhusus yang kita hormati Bapak Bupati Kabupaten Sukamara beserta istri, Bapak Kapolres, Bapak Kajati, Ketua DPRD dan seluruh anggota dan jajarannya, serta yang kita muliakan Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Sukamara yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Mohon maaf saya tidak bisa sebut nama satu demi satu, di samping karena keterbatasan waktu, juga karena sejujurnya saya belum tahu namanya bapak. Mari kita dengar. Dalam kaitan maulid ini saya hanya ingin berkisah. Satu kali Nabi kumpul sahabat lalu bertanya, "Atadruna manil muflis?" Saudara-saudara sekalian, siapa yang tahu yang bangkrut nanti di akhirat, yang pailit nanti di akhirat? Ada yang angkat tangan. Yang tidak puasa ya Rasul. Oh, dia puasa. Yang tidak sholat 5 waktu ya Rasul. Oh, sholat 5 waktu, sunnah-sunnahnya bagi. Yang tidak bayar zakat ya Rasul. Dia bayar zakat, harta dan fitrahnya dia tunaikan. Sama teman bisnisnya dia curang, maka ketika di akhirat kelak, ketika dia store sholatnya, dia store pahala-pahala kebaikannya, ya Allah ini sholatku, datang teman kantornya, tunggu dulu Tuhan, saya pernah difitnah itu, katanya mobilku hasil korupsi, akhirnya selama 10 tahun saya PTT, pegawai tidak tetap, karena saya difitnah, akhirnya TTP, tetap tidak pegawai. Saya minta keadilan hari ini ya Allah. Allah berfirman, ya sudah, kalau begitu ambil sholatnya. Sudah, habis sholatnya 30 tahun. Dia setor lagi puasanya. Ya Allah, ini puasaku 30 tahun. Datang lagi temannya, tunggu dulu Tuhan, saya juga pernah difitnah di kantor. Saya difitnah katanya anakku yang lurus rambutnya bukan anaknya suamiku, karena suamiku keriting rambutnya. Saya tidak tahu anaknya lurus rambutnya karena sudah rebonding. Ya Allah, gara-gara fitnahnya saya dimutasi, saya minta keadilan ya Allah. Hari ini saya minta keadilan. Allah berfirman, memang hari ini hari pembalasan seadil-adilnya. Sudah, ambil puasanya 30 tahun. Habis sholatnya 30 tahun. Habis puasanya 30 tahun. Dia setor lagi zakatnya. Ya Allah, ini zakatku. Datang lagi tetangganya, tunggu dulu Tuhan, saya pernah bertetangga di Sukamara. Dia serobot tanahku 1 meter. Saya mau lapor dia polisi. Saya mau lapor, temannya polisi. Saya tidak bisa berbuat apa-apa ya Allah. Allah berfirman, ya sudah, kalau begitu ambil dia punya zakat 30 tahun. Store lagi hajinya. Ya Allah, ini hajiku. Datang lagi, tunggu dulu Tuhan, saya pernah juga disakiti, saya difitnah, akhirnya apa? Saya tidak naik-naik pangkat. Gara-gara fitnahnya saya seperti ini ya Allah. Saya minta keadilan. Allah berfirman, ya sudah, ambil hajinya. Habis haji, habis puasa, habis zakat, habis sholat, masih ada yang datang. Ya Allah, saya juga pernah difitnah ketika pilcaleg. Sama-sama saya maju, dia fitnah saya, dia sebarkan berita kebencian, dia sebarkan berita bohong. Akhirnya apa? Duitku 2 miliar mati percuma. Saya minta keadilan. Lalu dia bilang yang tadi banyak ya Allah, bagaimana lagi caranya ini? Habis sudah amalku, tidak ada lagi amal kebaikanku. Allah berfirman, tidak ada kejahatan yang tidak dapat balasan hari ini. Supaya adil, ambil dosanya orang yang pernah kau sakiti. Habis pahala kebaikannya hanya untuk membayar dosa-dosanya, sementara dosanya orang masuk. Itulah orang yang bangkrut. Kenapa? Memutuskan persaudaraan. Karena Bapak Abdurrahman, Bapak Bupati tidak mau supaya rakyatnya ini tidak putus persaudaraan, supaya tidak ada yang bangkrut di akhirat kelak, maka tempat ini kita dikumpulkan agar kita menyambungkan kembali persaudaraan setelah pilpres dan pilcaleg. Pilpres sudah selesai, pilcaleg sudah selesai, mari kembali orang-orang ada di sini merapatkan persaudaraan. Inilah makna persaudaraan, persatuan. Nah, ini yang saya mau bahas, persatuan. Pertama, kenapa putus persaudaraan? Kenapa orang bermusuh-musuhan? Penyebab permusuh-musuhan yang utama adalah pilkada, pilgub, pilcaleg. Ini 2020 mau pilgub. Boleh berbeda pilihan, tapi jangan kalian bermusuh-musuhan. Biasa pilkada yang membuat ini ribut ini sebenarnya tim sukses. Dan tim sukses itu rata-rata kontraktor. Ada kontraktor di sini? Ada? Biasanya itu yang dekat-dekat kontraktor itu didekati bupati, cari-cari proyek penundukan langsung. Maka Pak Bupati, percayalah orang-orang yang dekat dengan Bapak tidak semua niatnya baik.
supaya bapak aman dari para kontraktor yang niatnya jahat, maka setiap bapak jabat tangan dengan kontraktor, baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, saya berlindung kepada Allah dari segala godaan setan yang terkutuk. Aduh, pernah dengar cerita kontraktor di akhirat? Belum? Oh, ternyata di akhirat itu penghuni surga sama penghuni neraka SMS-an. Dia bilang penghuni surga, "Mas bro, bagaimana kabarmu di neraka situ?" Dia bilang, "Ampun kami, tidak ada enaknya di sini, di blender terus, tidak ada jam istirahat. Kamu di situ di surga gimana kabarmu?" "Masya Allah, nyaman betul. Satu laki-laki di sini 7 bidadari." Bayangkan Pak, 7 bidadari. Jadi bapak-bapak yang tidak sempat poligami, tenang, Allah sediakan 7 bidadari. Dan bidadari di akhirat perawan terus, tidak pernah kentut. Tidak seperti istri kita di rumah 7 kali kentut 1 jam. Pernah saya ceramah begini, tiba-tiba ada yang datang, "Ustaz, betulkah itu satu laki-laki 7 bidadari?" "Iya Ibu, jadi suamiku juga nanti." "Iya, jadi suamiku juga nanti 7 bidadarinya." "Iyalah kalau dia masuk surga." "Ustaz, boleh saya berdoa?" "Ah, mau doa apa Ibu?" "Ya Allah, tak perlu kau berikan suamiku bidadari, cukuplah saya bidadarinya dunia dan akhirat." Saya bilang, "Ini Ibu, kau sudah siksa suamimu di dunia, kau mau lanjut lagi di akhirat?" Lalu penghuni neraka ini berkata, "Bolehkah kami jalan-jalan ke surga melihat situasi dan kondisi di situ?" Kata penghuni surga, "Boleh aja sih, sini. "Bagaimana caranya?" Kata penghuni neraka, "Gampang. Kan penghuni neraka kan cerdas, kreatif, pandai mencari solusi." "Bagaimana?" "Nah, kami bikin jembatan dari surga, ke neraka, kamu juga bikin jembatan dari surga. Ah, kita ketemu di tengah. Bagaimana? Setuju?" "Setuju." "Oh, kalau begitu lelang proyek." Keluar pemenang tender. Waktu pekerjaan 3 hari. Hari pertama proyek dari neraka selesai 50%. Hari kedua selesai 70%. Hari ketiga tuntas, efektif dan efisien. Dilihatnya itu jembatan dari neraka sudah selesai, jembatan dari surga lihat, kok belum mulai-mulai, tak goyang-goyang proyeknya. Teriaklah ini dari neraka, "Woi Mas Bro, kenapa belum mulai proyekmu? Kami sudah sampai di tengah ini sesuai perjanjian." Apa kata dari surga? "Bagaimana mau dimulai? Pemborong, pengawas, kontraktor, panitia ada semua di situ." Nah, di sini kasihan hanya penghafal Quran, tidak tahu ngitung-ngitung, selalu salah kalkulatornya. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, yang kedua yang bisa menyebabkan putus persaudaraan ini tadi pilkada. Ini penting. 2020 mau pilkada, boleh berbeda pilihan, boleh berbeda calon, tapi jangan menjelek-jelekkan calonnya orang. Jangan menyebarkan hoax, jangan menyebarkan berita bohong, jangan menyebarkan fitnah. Kalau bapak menyebarkan fitnah, mendukung calonnya, lalu menyebarkan berita yang belum tentu benar, bapak share di WhatsApp, bapak share di Facebook, marah orang yang difitnah, lapor polisi, bapak masuk penjara, orang jadi gubernur. Jangan. Kalau ada tim sukses yang selalu menjelek-jelekkan lawannya, demi Allah jangan kau pilih calonnya. Kenapa? Orang jahat itu kenapa dijelek-jelekkan orang? Tidak ada orang yang sempurna di dunia, pasti punya kejelekan. Maka yang baik, tidak usah kau cari kejelekannya lawanmu. Yang baik adalah kemukakan apa yang akan kau lakukan kebaikan untuk Kalimantan Tengah. 2, yang menyebabkan putus persaudaraan, apa itu? Sombong. Apa itu sombong, Ustaz? Berpakaian mahal belum tentu. Berpakaian baju yang mahal-mahal belum tentu. Misal bapak beli baju krokodil, Pak Bupati pakai baju krokodil, cap buaya. Padahal kalau asli kepalanya menghadap ke dalam, kalau palsu menghadap ke belakang, keluar kepalanya, jadi buaya darat. Apa sombong pakai baju mahal? Belum tentu. Bapak kepala dinas pakai baju-baju mahal, silahkan. Lalu kapan dia sombong? Ketika dia meremehkan orang kaya, orang miskin. Contoh ya, kau tahu ini bajuku?
2 juta ini pegawai honor, tidak bisa ku beli. Sombong. Ibu-ibu yang punya emas, pakai emasmu, pakai berlianmu. Apa sombong? Tidak. Kapan sombong? Ketika kau hina orang miskin yang ada di sampingmu. Kalau ini berlian ini 150 juta, suamimu tukang becak, tidak bisa kau beli begini. Sombong. Lalu apa itu sombong? 2 kriterianya. Sombong menolak kebenaran, menganggap remeh orang lain. Itu sombong. Kata Nabi, apa sebab datangnya sombong? Kenapa orang bisa sombong? 1, bertambahnya ilmu. Ini ustadz masuk ini. Adakah ustadz yang sombong? Banyak. Mana ustadz yang sombong? Yang tidak mau menerima perbedaan pendapat dalam fikih dan mazhab. Banyak sekarang ini. Baru belajar agama 3 bulan, itu pun melalui YouTube. Semua dianggap salah. Hanya rasa-rasanya hanya dia yang benar. Maulid bid'ah, Isra Mi'raj bid'ah, taksiyah bid'ah, barsanji bid'ah, tahlilan bid'ah. Kenapa bid'ah? Tidak ada pada zaman Nabi. Cara berpikirnya kan mereka begini. Maulid, periksa zaman Nabi. Tidak ada. Zaman sahabat, tidak ada. Periksa zaman tabi'in, tidak ada. Tabi'in, tidak ada. Kesimpulannya, maulid bid'ah. Bid'ah sesat. Sesat masuk neraka. Nenekmu punya neraka. Kayak dia saja panitia hari kiamat. Oke? Lihat lagi. Isra Mi'raj. Pada zaman Nabi tidak ada. Zaman sahabat tidak ada. Tabi'in tidak ada. Tabi'in tidak ada. Kesimpulannya Isra Mi'raj bid'ah, sesat, masuk neraka. Saya sini kau. Kalau itu pikiranmu sini. Kau pakai bayar zakat fitrah pakai apa? Beras dan rupiah. Ayo kita periksa. Zaman Nabi tidak ada. Zaman sahabat mana ada rupiah? Tidak ada. Tabi'in beras tidak ada. Tabi'in tidak ada. Berarti bayar zakat fitrah rupiah dan beras sesat, masuk neraka. Apa? Sini lagi, sini. Oke, kasih tahu itu ustadzmu. Ceramah pakai mic, periksa. Ceramah pakai mic, zaman Nabi tidak ada. Sahabat tidak ada. Tabi'in tidak ada. Kesimpulan bid'ah. Jangan kau ceramah pakai mic, sesat, masuk neraka. Ini bid'ah, tidak ada pada zaman Nabi. Ini lagi, sini. Nabi dari Madinah ke Mekah naik haji, umroh pakai apa? Onta. Pakai pesawat. Pada zaman Nabi, sahabat ada pesawat? Tidak ada. Tabi'in tidak ada. Tabi'in tidak ada. Kesimpulan naik haji pakai pesawat, sesat, masuk neraka. Maka silakan kau dari Kabupaten Sukamara naik onta lah kau ke Mekah. 2 tahun dah sampai ke Dongo. Ini orang sombong ini, tidak mau menerima perbedaan pendapat. Baru 1 buku seolah-olah hanya dia mau masuk surga. Jangan begitu bos, luas itu surga, kasih masuk kita semua. Muat itu, biar seluruh Indonesia masuk, muat itu surga, luas itu surga bos. Kalau kau tidak mau kami di tengah, ya kaulah di tengah, biarlah kami di emper-empernya. Yang penting yang kau tuduh masuk neraka. Sakitnya tuh di sini. Beleng-beleng. Sampai saya dimaki-maki di Facebook. Apa kau Ustaz Dasat? Kau bicara sunnah baru kau tidak pelihara sunnah. Kenapa kau tuduh saya tidak pelihara sunnah? Buktinya kau tidak pelihara jenggot. Ya mau diapa kalau tidak mau tumbuh? Gara-gara jenggot dia marah-marah sama saya. Saya dulu waktu belajar agama, baru-baru belajar agama, memang itu sempit kita punya wawasan. Dulu awal-awal saya belajar agama, tidak boleh melihat perempuan. Menderita betul saya jalannya begini terus. Repot. Setelah makin banyak kitab saya baca, oh ternyata tergantung niatmu.
Biar kau lihat jauh, kau tidak lihat perempuan, tidak kau lihat, tapi bisa kau dosa. Kenapa? Kau bayangkan pahanya cewek. Kau tidur tutup mata, tapi kau bayangkan pahanya anaknya orang, kau dosa bos. Padahal kau tidak lihat. Biar kau lihat, bisa jadi kau dapat dosa. Kau bisa. Contoh, Pak polisi lagi tugas, tiba-tiba ada cewek lewat, kelihatan pahanya putih bulus. Belum tentu dia dosa, bisa jadi dapat pahala. Kapan? Ketika dia puji Allah, subhanallah, dapat pahala. Dia puji Allah. Sebaliknya, bisa jadi dia dapat dosa meskipun mulutnya istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ada dosa kau bos. Istighfar kalau kau mana. Ini banyak sekarang anak-anak baru belajar agama kecil. Aduh, Islam itu rahmatan lil alamin. Agama hadir ini bukan mempersempit kehidupanmu, tapi memberikan jalan keluar yang gampang. Contoh lagi, saya waktu belajar agama awal, tidak mau saya jabat tangan sama perempuan, biar sepupu saya, sekali saya. Begini aja. Makin banyak saya baca buku, ternyata tergantung niat. Kalau saya jabat tangan tidak ada niat, tidak batal wudhu kalau tidak nafsu. Imam Syafi'i, Imam Ahmad, selama kau tidak nafsu, ya tidak batal. Saya kalau anak-anak mahasiswa saya yang cewek-cewek yang cantik-cantik, masih muda-muda, mahasiswa saya di kampus, saya tidak mau jabat tangan. Selesai ujian, sudah Ustaz, begini saja. Kenapa? Dia masih muda, mulus tangannya, bening, halus. Babinian, waduh, hancur. Ayat tidak mengatakan la taqrabuz zina illa ustad, jangan dekati zina kecuali ustad. Biar ustad kalau cewek cantik hancur. Maka saya cukup begini. Tapi kalau ibu-ibu yang sudah usia-usia 70 tahun, yang sudah bau minyak gosok, minyak tawon, saya jabat tangan, tidak mungkinlah saya nafsu sama nenek-nenek. Tidak tahulah kalau dia nafsu sama saya. Oke. Jadi yang sombong, punya ilmu, tidak mau menerima perbedaan pendapat. Jangan sombong karena ilmu. Allah jelaskan, wa ma utitu minal ilm illa qalila. Saya tidak berikan kamu kecuali sangat sedikit. Maka apa yang kamu sombongkan? Saya kalau ada penceramah terlalu sombong, saya bilang saja, bos, terlalu tinggi ilmumu. Coba ajari saya apa itu artinya alif lam mim. Diam, tidak ada yang bisa jelaskan itu apa artinya alif lam mim. Alif lam mim saja kau tidak bisa maknakan, apa yang kau mau sombongkan. Jangan sombong gara-gara ilmu, dicabut ilmu, pikun. Ada yang bisa obat ini pikun. Sampai detik ini belum ada yang dapat obatnya itu pikun. Ada dosen banyak sekali gelarnya, bertumpuk-tumpuk gelarnya. Tiba-tiba dia mau dekat-dekat pensiun, mulai pikun-pikun. Diprotes sama istrinya, Pak, biasanya kalau kau mau pergi mengajar, kau cium-cium jidatku. Ini sudah hampir 2 minggu kau tidak pernah lagi cium-cium saya. Langsung suaminya berpikir dalam hati, astagfirullah, berarti siapa ku cium selama ini? Ternyata pembantunya. Apa kau sombong? Tidak bisa kau bedakan mana istri mana pembantu. Jangan juga modus, Pak, mentang-mentang sudah dengar cerita ini, besok dia pura-pura pikun. Didapat sama anaknya di kamar pembantu, kukira mamamu nak pret. Salatullah salam ala toha, salatullah salamullah ala yasin. Satu, penyebab datangnya sombong, bertambahnya ilmu. Yang kedua, penyebab datangnya sombong, apa itu? Bertambahnya pangkat jabatan. Tadinya hanya masyarakat biasa, tiba-tiba jadi anggota DPD, jangan sombong. Tiba-tiba jadi anggota DPR, jangan sombong. Tiba-tiba jadi bupati, jangan sombong. Bupati 5 tahun saja, mas bro. Kalau untung 5 tahun, 10 tahun. Kalau tidak, wabillahi taufiq wal hidayah. Apa yang kita mau sombongkan? Anggota DPR mau sombong, sadar bos, kau jadi anggota DPR karena rakyat pilih kamu. Apa yang kamu sombongkan? Ayo, kepala dinas, jangan sombong.
kepala dinas karena bupati suka sama kamu. Tapi biar bupati suka sama kamu, istrinya bupati tidak suka, nggak jalan kau punya pangkat. Ya, apa yang mau disombongkan? Kapolres mau sombong, ada mutasimu bos. Apa mau sombong? Pangkat naik pangkat, tak, ada batasnya. Apa batasnya? Pensiun. Apa lawan waktu itu pensiun? Bupati tidak boleh sombong, anggota DPR tidak boleh sombong, Ustadz tidak boleh sombong, anggota DPR tidak boleh sombong, Kapolres tidak boleh sombong, Kajati tidak boleh sombong. Kenapa? Ada batasnya. Bupati saja, Kajati saja, Kapolres saja tidak boleh sombong. Tetap kau punya duit, tetap punya tabungan. Tapi kalau Allah marah, Allah titipkan penyakit dalam dirimu. Akhirnya apa? Duitmu banyak tapi tidak ada bisa kau makan. Ada orang tabungannya 7 miliar. Sombong, Allah kasih penyakit dalam dirinya. Akhirnya apa? Dilarang makan nasi. Apa enaknya duit 7 miliar dilarang makan nasi? Dilarang makan daging, dilarang makan gula, dilarang makan beras, dilarang makan garam, dilarang makan udang, dilarang makan yang berlemak. Semua dilarang. Apa aja bisa dimakan? Ubi jalar warna ungu. Duit 7 miliar cuma ubi jalar bisa dimakan, itu pun ya warna ungu. Coba begitu dia ke dokter, kata dokter, mohon maaf Pak Dewan, selama Bapak aktif Bapak tidak pernah kena matahari. Mulai besok Bapak jam 7 atau jam 8 sampai jam 11 Bapak kelilinglah di kompleks supaya kena matahari Pak ya. Oh iya Pak Ibu dokter, tapi jangan lupa Pak, Bapak jangan pakai baju ya, jangan pakai celana panjang Pak ya, kalau bisa yang kayak kolor-kolor aja itu Pak, yang pendek-pendek. Jangan pakai sandal Pak ya, jangan pakai kopiah. Iyalah, jalanlah dia dari jam 8 sampai jam 11 keliling, tidak pakai sandal, tidak pakai baju, celana kolor. Apa sampai bedanya sama gembel? Mobilnya harga 2 miliar tapi dilarang pakai AC. Bapak jangan pakai AC ya. Naiklah di mobilnya, baru 2 menit stres, hati-hati kau, kiri, rem. Kau sombong, jangan sombong gara-gara harta. Allah marah, dia cabut kau punya kesehatan. Yang keempat, penyebab datangnya sombong, kata Nabi, bertambahnya ibadah. Yang tadinya malas sholat, tiba-tiba rajin sholat. Biasanya nganggap enteng orang lain. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, jangan sombong, karena sombong itu memecahkan persaudaraan. Yang ketiga, penyebab datangnya putusnya persaudaraan. Saya ulang, 1 tadi pilkada, 2 kesombongan, 3 sangka buruk. Tadinya kepala dinas, tiba-tiba terjadi pergantian bupati, non-job menjadi staf ahli yang tidak ada stafnya. Jangan sangka buruk, sangka baik. Tadinya kapolsek, tiba-tiba menjadi polisi biasa. Sangka baik, sangka buruk membuat kita sengsara. Jangankan dalam sebuah provinsi, jangankan dalam sebuah kantor, rumah tangga saja tidak bisa bersatu kalau ada sangka buruk. Istri sangka buruk sama suami, suami sangka buruk sama istri, maka percaya tidak akan ada kebahagiaan dalam rumah tangga. Bu ibu, bu, mau bahagia? Mau? Hilangkan sangka buruk. Kau telepon suamimu tidak dijawab, alhamdulillah, pagi jam 9, berarti suamiku lagi sholat duha. Enak perasaanmu. Telepon lagi siang-siang, kenapa belum diangkat? Jam 12, suamiku sholat berjamaah di masjid. Tenang perasaan. Asar lagi telepon, berarti suamiku lagi tadarrus di masjid. Enak perasaan. Tiba-tiba sore dapat WhatsApp, saya lihat suamimu bonceng cewek, wih cantiknya. Berarti suamiku lagi ngojek. Tenang perasaan. Ini memang ada ibu-ibu itu suaminya dijadikan kayak tahanan kota.
Baru 1 jam pergi menelpon. Di mana kau Pak? Di mana kau? Di kantor. Bohong. Di mana kau? Di kantor. Video call dulu. Ini gendut. Ini. Ini. Bagaimana hidupmu mau tenang? Sangka buruk terus. Sangka baik. Dimutasi. Sangka baik. Kenapa saya tadi ini kepala bagian kok tiba-tiba non job? Sangka baik. Berarti bupati ingin saya belajar lebih baik. Sangka baik. Saya dulu tamat SMA, daftar tentara, mau jadi akabri penerbang. Begitu tes fisik tidak lulus. Kenapa? Ceper. Tidak cukup tinggiku. Ya Allah, kenapa kau lahirkan saya dalam keadaan pendek? Kau tidak rugi jadi Tuhan kalau saya jadi tentara. Temanku lulus polisi, sekarang dia jadi reserse. 1 bunga dia pakai baret merah. Saya lulus jadi ustaz, pakai baret putih. Tapi alhamdulillah dengan baret putih yang saya pakai, mulai baret hitam sampai baret merah saya ceramai semua. Sangka baik. Saya ikut Pilwali Makassar 2014. 10 pasang calon. Kalau Ustaz tidak, cuma yang menang lebih banyak suaranya. Itu namanya sangka baik. Jangan pernah sangka buruk. Makin menderita kalian kalau sangka buruk. Kau telepon tadi anggota DPR yang tadinya rajin menelponmu, tiba-tiba ditelepon sekarang tidak diangkat. Sangka baik. Oh, berarti dia ganti nomor telepon. Tenang perasaan. Pernah dengar cerita ada orang suami istri 6 tahun berkeluarga belum punya anak. Di tahun ke-7 dia pergi periksa ahli kandungan. Periksa. Kata dokter, alhamdulillah ibu sudah terlambat 2 bulan. Senang. Dia telepon suaminya, Pak, alhamdulillah saya sudah terlambat 2 bulan. Alhamdulillah. Tapi kata suaminya, tolong Bu ya, jangan cerita-cerita, malu lagi kita kalau tidak jadi. Siapa? Ini rahasia berdua ya? Iya Bu, rahasia ya. Sudah. Selang beberapa hari datang petugas PLN. Assalamualaikum. Kata ini Bu, waalaikumsalam. Siapa ya? PLN Ibu. Kenapa Pak? Ibu terlambat 2 bulan. Kenapa bisa dia tahu ini saya terlambat 2 bulan? Oh, langsung dia sangka buruk sama nyum. Pasti ini lagi suamiku nih cerita. Baru datang suaminya capek di jalan, macet, kempes ban motor, sampai memang kau pembohong. Apa lagi Bu? Pembohong. Kenapa itu PLN tahu ternyata saya terlambat 2 bulan? Bukan saya. Siapa lagi yang cerita kalau bukan kau? Hanya kau yang tahu. Bukan saya. Ini suaminya marah pula, dia pergi PLN. Ada apa kau tahu-tahu istriku terlambat 2 bulan? Dia bilang, ada catatannya Pak ini Pak. Ada apa kau catat-catat? Hapus itu. Ya boleh Pak, tapi Bapak bayar dulu. Kalau saya tidak mau bayar, ya terpaksa punyanya Bapak diputus. Kalau punya aku kau putus, istriku pakai apa di rumah? Ya terpaksa pakai lilin. Ini bahayanya disangka pun. Maka sangka baik. Ya, hei Bu, hei, Ibu kira ini enak jadi suami? Hei, susah itu jadi suami Bu. Dipikirkan Ibu dunia akhirat. Dipikir bagaimana supaya kami cepat dapat duit, bisa dibelikan kalian baju baru supaya hargai tetanggamu. Kami pikir ini suami supaya dibelikan kamu emas supaya kau pulang kampung dihargai sepupumu. Kami pikir bagaimana kau bisa dibelikan mobil supaya kulitmu tidak rusak kena matahari. Dipikir bagaimana kau bisa belikan AC supaya kau tidur dengan nyenyak. Itu dipikir sama suamimu. Makanya dia suka marah-marah. Tenang Pak, saya bela kau malam ini. Baik kalau dia cantik, gendut, kuat makan, malas, bau keteknya, tidur ngorok. Bagaimana kita suami tidak cepat sakaratil maut? Rasa kau malam ini, hancur kau Ibu. Dia kira enak jadi laki-laki. Apalagi itu polisi di kantor dimarah-marahi sama komandannya. Siap komandan, siap salah komandan, siap salah. Ditembak pantatnya, siap salah komandan. Datang lagi di rumahnya dimarah-marah sama, bodoh memang, kenapa kau tidak lawan? Apa mau dilawan? Nah dia Kapolres. Kasihan, Bu. Enak juga itu kita laki-laki di kantor dimarah-marahi, di jalan macet kita datang disambut oleh istri kita. Assalamualaikum kakandaku Arjunaku. Lalu duduk suaminya,
Sabar bang, memang begitulah jadi suami. Kadangkala kita jadi anak buah. Yang sabar bang, insya Allah sabarmu akan menjadi amal. Lalu kau peluk-peluk istri suamimu, lalu kau menyanyi, bila kamu di sisiku, hati rasa sadu. Wih, tenang perasaan kami suami. Masuk kamar, berantakan lagi kamar, dia peluk lagi suaminya dengan baju seksi, lalu dia bernyanyi, insaflah wahai. Kan enak. Jangan malah sebaliknya, begitu suaminya sakit-sakit dan mau pensiun, dia tidur, kasih tidur suaminya di pahanya, lalu menyanyi, bila Israel datang menjemput. Kira enak jadi suami, bu. Hei, hei, bukan cuma di dunia, di akhirat juga ibu ditanggung. Beda kami laki-laki dengan perempuan. Laki-laki meskipun dia ketua majelis ulama, dia penghafal Quran, dia mubalik kondang, tapi istrinya tidak pakai jilbab, istrinya tidak sholat, istrinya tidak puasa Ramadan. Demi Allah, qu anfusakum wa ahlikum nar. Ini suami seperti ini, suaminya dulu masuk neraka, baru istrinya di depan, di belakang. Makanya ibu ditanggung dunia akhirat. Beda perempuan, meskipun suaminya pezina, suaminya tukang tipu, suaminya koruptor, suaminya tidak sholat, suaminya tidak puasa, tapi istrinya istri yang soleha, dia taat kepada perintah Allah, dia patuhi perintah-perintah suaminya. Kata Nabi, tadkhulul jannati bisalam. Ibu, 7 pintu surga, kau pilih mana kau mau masuki. Itu enaknya jadi perempuan, maka jangan suka marah-marah. Hancur kau ibu malam ini. Si mau siapa suruh kau undang saya. Enak kan kalau kita pulang sudah siap kopi. Kami ini laki-laki tergantung istri. Kalau kita pulang kok sopan, belum kita duduk sudah siap sarapan. Datang kita punya ibu kau hormati, datang saudara kami ke kau muliakan. Enak, pasti siapapun dia akan berkata, tidak mungkin kuhianati istriku. Istriku di rumah adalah bidadari surgaku. Tapi ini pelit, baru datang mertuanya, baru mau duduk, dia bilang kapan pulang mak? Datang iparnya, bengkok aja mukanya. Pulang suamimu, apa kata mertuamu? Apa itu istrimu nak? Saya sekolahkan kau tinggi-tinggi, ku jualkan kau warisanku, supaya kau bisa tinggi sekolah-kolah, kau jadi pejabat. Apa nah istrimu aja tidak hormati kamu? Saya datang ke rumahmu, saya belum duduk, dia bengkok mukanya. Datang saudara-saudaramu, tidak pernah keluar dari kamar. Apa itu istrimu? Tidak ada baik-baiknya. Kau kawin lagi, saya carikan kau sepupumu, saya kasih kawin kau lagi. Marasa kau si mau. Kita juga pak, jangan menipu istri. Alasan rapat, ternyata pergi merapat. Kalau istrinya minta uang, ndak ada bu, bener sumpah nih, ndak ada nih. Nih sekalinya teman SMA nya, tunggu yang saya transfer. Ini model-model tukang tipu ini semua ini. Tenang ibu, saya bela kau malam ini, tenang. Hei pak, hei, berapa istrinya Nabi? 11. Dari 11 istri Nabi, tidak ada satupun yang pernah mengatakan saya menyesal menikah dengan kaum Muhammad. 11 pak. Bapak cuma 1 istri, menderita lahir batin. Dengar, masih ingat waktu bapak menikah, apa yang bapak ikrarkan ketika ijab kabul? Saudara Dasat Latif, saya nikahkan engkau dengan anak gadisku Naura Siddiqiyah Nasrun dengan mahar seperangkat alat sholat tunai karena Allah. Bukan Kapolres yang kita jadikan jaminan, bukan bupati yang kita jadikan jaminan. Siapa? Allah.
Lalu datanglah istri kita ke sini. Dia tinggalkan sanak saudaranya, dia tinggalkan ibu bapaknya, dia tinggalkan tanah kelahirannya dari Sulawesi, dari Jawa, dari Madura, dia datang dari Sumatera, datang ikut suaminya sebagai taat kepada suami. Setelah sampai di sini jadi pegawai, ternyata kau hianati istrimu, kau maki-maki istrimu, kau tipu istrimu, kau berselingkuh kiri kanan. Pantas 30 tahun kau jadi pegawai tidak bisa kau lepas dari kredit. Kenapa? Kau tipu istrimu. Makanya kalau ada rumah tangga yang tidak bisa lepas dari masalah demi masalah, lihat penghormatanmu kepada istri. Coba kasihan itu, lihat istri, dia tinggalkan tanah kelahirannya, dia datang. Ada yang curhat sama saya, Ustadz, saya terpaksa tinggalkan orang tuaku, padahal orang tuaku lagi kena stroke. Saya tolong Ustadz, apa yang harus saya lakukan? Saya mau pergi merawat orang tuaku, saya satu-satunya anak perempuan, tapi saya harus taat sama suamiku. Mana pilihan saya Ustadz? Coba lihat kalau bapak pada posisi itu, orang tuamu sakit, dia harus ikut ke ini. Kenapa? Karena dia taat sama suaminya. Setelah taat sama suaminya, lalu kau hianati istrimu, pantas hidupmu tidak bisa bahagia. Bapak mau bahagia dalam rumah tangga, muliakan istri. Coba tahu istri Rasulullah, 11 istrinya tidak ada satupun dipanggil namanya. Satu kali Nabi pulang ceramah, Aisyah sudah tidur, ketuk pintu. Assalamualaikum ya Khumairah, tidak ada jawaban. Ketuk 2 kali, tidak ada jawaban. Ketuk 3 kali, tidak ada jawaban. Nabi kesimpulan, wah, tidur pula si istriku. Akhirnya apa? Beliau ambil serbannya, dia hemparkan depan pintu, tidur beralaskan serban, rela kedinginan sama suntuk. Demi apa? Tidak mau mengganggu istrinya yang lagi pulas tidurnya. Pas bangun Aisyah di subuh hari, apakah Nabi marah? Subhanallah, Nabi mengambil tangan istrinya lalu berkata, adindaku sayang, ya Khumairah, maafkan saya karena saya terlambat pulang tadi malam, sehingga saya tidak bisa memberikan kehangatan dalam tidurmu. Bayangkan, ditutupkan pintu, minta maaf. Ada kira-kira suami begitu di sini? Kira-kira kalau Satpol PP ditutupkan pintu, kurang ngajar, woi gendut, buka pintu. Coba tahu lagi Rasulullah, dengar ini Pak. Salah satu kebiasaan Rasulullah, kalau minum 1 teguk pasti dia kasih istrinya. Minum 1 teguk, kasih lagi istri beliau. Hebatnya lagi, yang dia minum Nabi bekas bibirnya Aisyah. Misal Aisyah minum di sini, maka Nabi pun meminum bekar bibirnya karena menghormati romantisnya. Coba kira-kira kalau Pak Bupati minum bekas bibir istri, bau betul mulutmu. Coba, luar biasa Pak. Itulah romantisnya Rasulullah. Maka bapak-bapak takbir akbar malam ini, yuk mulai besok muliakan istrimu. Tidak sempurna iman seorang suami tanpa menghormati istrinya. Begitu kata Nabi. Rasulullah begitu menghormati istrinya, tidak pernah kelihatan di depan istri kocak-kocak rambutnya. Beliau masuk kamar dengan sisirnya, keluar dari kamarnya beliau sudah rapi sisirnya karena menghormati istrinya. Rasulullah suatu ketika pulang dari ceramah, lama tidak pulang-pulang, akhirnya Aisyah rindu betul. Biasanya Aisyah hanya menjemput di rumahnya, tapi kali ini Aisyah menjemputnya dari pintu kota Madinah. Keluar ke Aisyah menjemput di kota Madinah. Lalu datang begitu gembiranya, Aisyah buru-buru bikin teh. Karena buru-buru kasih teh Rasulullah. Habis minum, Aisyah menunggu giliran. Kok tidak dikasih saya? 2 teguk belum dikasih, 3 teguk belum dikasih. Aisyah menunggu giliran, tidak dikasih. Aisyah kemudian menyindir, ya Rasulullah, apa ada perempuan lain yang kau temani minum di luar? Akhirnya Nabi memberinya, nih ya Khumairah. Begitu diminum, langsung Aisyah lompat muntah ke. Ternyata apa? Aisyah salah resep, garam dikira gula. Kenapa Rasul tidak mau memberinya? Karena Nabi tidak mau mengecewakan dan mempermalukan istrinya. Kenapa? Dia tidak mau kalau istrinya tahu, karena pasti malu. Coba kalau kita Pak, begitu kasih, bodoh memang kau, tidak ada kau tahu. Pak, pantas 30 tahun cari uang, susah menderita, tidak punya hidup. Ya, makanya bapak-bapak muliakan istri. Panggil istrimu dengan panggilan kasih sayang.
11 istri Nabi tidak ada dipanggil namanya. Khadijah tidak pernah beliau panggil Khadijah tidak. Khadijah beliau panggil ya Ummul Mukminin, ibunya orang Islam. Aisyah beliau panggil ya Humairah, yang kemerah-merahan pipinya. Maka bapak-bapak mulai besok panggil istrimu dengan panggilan kasih sayang. Wahai istriku yang termancung hidungnya di lorong 3. Dengan tidak mancung hidungnya Ustaz, ya giginya kau lihat. Justru giginya mancung Ustaz. Ya lehernya lah kau lihat. Jangan terlalu jujur, mentang-mentang istrimu hitam. Hitam. Apa kata istrinya? Apa PC? Ayo. Ya, muliakan istri Pak. Istriku suka ngomel Ustaz. Rumus menghadapi perempuan suka ngomel, diam. Tidak usah kau jelaskan. Kalau dia ngomel, diam. Bertanya, diam saja. Biar kau jelaskan, tidak masuk di akalnya. Apalagi kalau dia bilang pokoknya, kau diam saja. Dijelaskan 1, muncul pertanyaan 2. Dijelaskan 2, muncul pertanyaan 3. Dijelaskan 4, muncul ya 5. Tuntas semua penjelasan, dia ungkit lagi. Itu yang 5 tahun yang lalu. Itu perempuan itu. Lebih diam. Ngomel. Maka ini sahabat mau melaporkan kepada Umar supaya Umar memanggil istrinya. Begitu dia dekat dengan rumahnya Umar, dilihatnya Umar juga dimarahi sama istrinya. Oh, enggak jadi, Umar aja dimarahi. Pulang dia. Besok ketemu, ya Amirul Mukminin, saya lihat kemarin Anda dimarahi istri kok senyum-senyum. Dengar jawabannya, dengar ini semua laki-laki, dengar Pak. Apa jawaban Umar? Begitulah cara saya berterima kasih kepada istriku yang telah hamil, melahirkan dan menyusui anakku. Coba, hamil, ibu-ibu, masih ingat waktu hamil ibu? Masih ingat? Enak enggak? Apalagi ketika usianya, ibu berapa bulan hamil bu? Berapa? 9. Pernah mbak ibu selama hamil tengkurap? 7 bulan tengkurap nih kayak perahu. Bayangkan, bapak-bapak bayangkan 9 bulan itu istri kita tidak tengkurap. 9 bulan tahan. Bapak 1 bulan aja tidak tengkurap, pusing. Itu hebatnya perempuan. Jalannya setengah mati. Sudah mau keluar Pak. Ya Bu, paling kita menderita kalau istri ngidam. Ada yang tanya, Ustaz, apa doanya supaya berhenti ngidam? Saya bilang, ngidam apa istrimu? Dia bilang, nanti dia bisa tidur kalau dia lihat saya di atas lemari Pak Ustaz. Berarti kau dibodoh-bodoh kau istrimu itu. Jadi kalau istrinya mau tidur jam 9, setengah 9 naiklah di atas lemari bawa sah. Saya nongok, turun, jago melakukan itu. Yang kedua, kata Umar, begitulah cara saya berterima kasih kepada istriku yang telah melahirkan anakku. Ibu-ibu masih ingat waktu melahirkan? Masih? Ada enggak ibu-ibu melahirkan senyum? Mentang-mentang istri bupati keluar kok nak? Oh tidak. Terakhir ini Pak, taubat tidak mau lagi hamil. Terakhir ini Pak, 7 bulan kemudian hamil lagi. Coba bayangkan. Yang ketiga, kata Umar, begitulah cara saya berterima kasih kepada istriku yang menyusui dan membesarkan anakku. Masih ingat waktu menyusui Bu? Waktu tumbuh giginya. Ada kira-kira ibu menyusui digigit. Lepas kok gigi kepala. Nak, lepas nak. Siang anaknya, malam apa? Tuh kasihan itu ibu. Itulah sebabnya sehingga Nabi ditanya, ya Rasulullah, setelah Allah dan Rasulnya siapa yang saya taati? Apa jawaban Nabi? Ibumu. Setelah itu siapa ya Rasul? Ibumu. Setelah itu siapa? Ibumu. Setelah itu siapa? Bapakmu. Kenapa 3? Karena ada kelebihan perempuan 3 yang tidak bisa dilakukan kita laki-laki. Apa itu? Hamil, melahirkan, menyusui. Maka 3. Ya siapa ya Rasul? Ibumu. Siapa lagi? Ibumu. Siapa lagi? Ibumu. Setelah itu siapa? Bapakmu. Ibu, bapak. Berarti
3 ibu, 1 bapak. Setuju? Setuju? Terjadi perlu voting ini. Ibu-ibu udah setuju, bapak-bapak setuju. Kan ibumu berarti 3 ibu, 1 bapak. 1 bapak, 3 ibu. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, banyak yang menyebabkan putusnya persaudaraan, tapi waktu yang terbatas. Itu yang kedua sekarang. Apa hebatnya banyak teman? Kalau kita menyambungkan persaudaraan, apa hebatnya? 1, banyak teman, murah rezeki. Saya ini Pak, tidak banyak duitku, tapi banyak temanku. Temanku banyak duitnya. Saya kemana-mana di Makassar itu tidak pernah laku duit saya. Saya ke pasar, baru turun dari mobil, sudah ada yang teriak, "Assalamualaikum Ustaz." Dalam hatiku aman dan terkendali. Makanya istri saya itu senang betul kalau saya ke pasar. Ada isi telur, ada isi ikan. "Berapa Ji?" "Tidak usah Ustaz." "Tidak enak." "Berapa?" "Tidak usah Ustaz." Dalam hatiku, memang itu yang kutunggu. Coba, banyak teman, banyak rezeki. Yang kedua, banyak teman, gampang selesai masalah. Saya pergi perpanjangan SIM di kantor Polres. Saya baru turun dari mobil, dilihat sama Kapolres. "Assalamualaikum Ustaz." "Waalaikumsalam." "Siap Komandan." "Ada apa ini Ustaz? Pagi-pagi." "Perpanjangan SIM Komandan." "Oh gampang Ustaz." Pak Kapolres panggil Kasat Lantas. "Pak Kasat, tolong bantu Pak Ustaz ya, selesaikan cepat SIM-nya. Jangan lagi kau minta uangnya, berdosa uang Ustaz kau makan." Coba, selesai. Banyak teman, gampang selesai masalah. Yang ketiga, banyak teman, menang pilkada. Yang ketawa, serius ini. Maka Pak Bupati, modal lah ini. Mau 2 periode, jangan cari musuh. Bodoh kita Pak, seorang politisi dan pejabat publik memperbanyak musuh. Untuk tidak banyak musuh, maka jadilah orang yang suka senyum. Untuk tidak banyak musuh, maka jadilah pemaaf. Untuk tidak banyak musuh, ini yang paling penting, menyambungkan persaudaraan, bersedekah. Nah, kemudian apa hebatnya lagi banyak silaturahim. Silaturahim ini, kata Nabi, seperti badan ini. Umat ini coba lihat badan kita. Kalau Bapak mau menyambungkan persaudaraan, punya sifat seperti badan. Coba lihat badan kita Pak. Tangan kanan gatal tanpa disuruh kiri yang garuk. Tangan kiri yang gatal tanpa diundang kanan yang garuk. Gatal dua-duanya, kerjasama. Coba lihat, malam-malam anak muda pergi jalan-jalan, tiba-tiba tahantu kakinya, sak, kaki tahantu, semua badan ikut berpartisipasi. Pertama, mulut, itu mulut bereaksi. Yang kedua, mata mencari, mana luka. Yang ketiga, mulut meniup. Yang keempat, tangan mengusap. Kaki yang bermasalah, semua anggota tubuh ikut berpartisipasi. Tidak ada orang kakinya tahan tuh, rasa kau, jalan kau lagi, jalan kau lagi. Begitu mestinya kita di Sukamara, satu yang menderita, yang lain ikut merasakan penderitaan. Maka rakyat akan berkata, jangan kau ganggu pemerintah kami, jangan kau ganggu aparat kami, kau ganggu pemerintah aparat kami rakyat Sukamara akan kau hadapi. Gitu. Maka Kapolres juga akan berkata, jangan kau tipu rakyat kami, kalau kau tipu rakyat kami, saya tembak kepalamu. Gitu Pak, satu sakit, yang lain ikut merasakan. Coba lihat tangan, begini mestinya kita. Ada jadi tentara, ada jadi polisi, ada jadi ASN, ada politisi, anggota DPR, pedagang, petani, berbeda fungsi, boleh berbeda pekerjaan, tapi satu tujuan, mengangkat harkat dan martabat kita yang baru dimekarkan ini. Kalau Bapak bercerai-berai, maka percayalah, Bapak akan menjadi jalan di tempat di kabupaten ini. Sumber daya alam kita yang kaya akan dinikmati orang lain ketika Bapak selalu ribut di tempat ini. Oleh sebab itu, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah engkau kepada tali persaudaraan agama Allah dan janganlah engkau bercerai-berai. Integrity is very important thing
in development process. Persatuan dan kesatuan bangsa adalah proses pembangunan, modal yang berharga dalam proses pembangunan. Maka boleh berbeda partai, boleh berbeda ormas, boleh berbeda pilihan, tapi jangan berpecah belah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Innamal mu'minuna ikhwah. Umat Islam itu seperti badan kita ini semua bersaudara. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, inilah tausiah kita, mudah-mudahan ada manfaat. Jika masih mau dengar ceramah saya, silakan nonton Tablik Akbar Damai Indonesiaku TV One setiap hari Sabtu atau Ahad pukul 12.30. Insyaallah nanti tanggal 14 siaran langsung di IPB, Institut Pertanian Bogor, pukul 12.30. Cuma kalau ditunggu 1 minggu baru muncul kalau di TV One, maka saya sediakan yang 24 jam boleh dinonton. Baru bangun boleh nonton, mau tidur mau nonton boleh. Gimana caranya Ustaz? Ambil aplikasi YouTube, buka, tulis nama saya Das'at Latif, maka keluarlah ceramah saya ribuan itu. Sudah itu jangan lupa kasih tanda like and share. Begini ya, like and share, jangan lupa subbreaker. Hah? Nah, jangan kasih begini bos. Kalau aku kasih begini nih, cari kau malaikat pencabut nyawa. Masa ceramah aku kasih begini? Nggak enak saya lihat, setengah mati kita sih kau kasih begini. Kau nggak suka, nggak usah lihat ceramah bos. Jangan kasih begini. Cuma cepat habis kota, 1 jam menguras kota. Maka saya sediakan yang tidak menguras kota, namanya Chersi, ceramah singkat 1 menit. Gimana caranya Ustaz? Follow saya di Instagram Das'at Latif 1212. Das'at Latif 1212. Sudah ku follow Ustaz, sudah ku tidak mau terputar ceramahmu Ustaz. Apa masalahnya ini? Pasti masalahmu kau tidak punya kuota. Mudah-mudahan ada manfaat. Terima kasih Pak anggota DPD RI. Terima kasih Pak Bupati. Saya doakan Bapak sehat walafiat, semakin dicintai oleh rakyat, dan yang penting bisa melanjutkan kepemimpinan menjadi 2 kali lebih baik. Mudah-mudahan ada manfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sebelum saya akhiri, saya ingin berpantun. Burung cendrawasih di atas batu. Terima kasih dan thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.